Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif. Di siang hari ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Praya ya, merupakan salah satu rumah sakit milik pemerintah daerah. Di hadapan kita telah hadir narasumber, ada Kabid Pelayanan, yaitu Bapak Dr. Basirun. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah sehat. Baik, saya senang sekali bisa diberikan kesempatan langsung mengklarifikasi soal yang lagi rame hari-hari ini, Pak Dokter. Baik. Pak Dokter, hari ini kita juga dituntut oleh publik, ya, oleh masyarakat semua untuk mendengar keterangan langsung dari pihak rumah sakit soal kejadian yang kemarin. Mungkin kita ingin mendengarkan dulu pemaparan dari Pak Dokter. Sebenarnya seperti apa sih SOP dari awal masuk pasien dari UGD-nya sampai seterusnya, Pak Dokter? Untuk yang mana ini Pak Diki? Oke, mungkin secara umum dulu Pak Dokter. Sebelum yang ke pasien. Ya, pasien yang baru masuk dari UGD, seperti apa prosesnya sebenarnya, Pak? Oh, baik. Jadi pertama kaitannya dengan pasien yang Ananda Lilian ya. Iya. Ya, itu kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Ananda Lilian. Mudah-mudahan itu sebagai syarat kelak masuk surga dan memanggil orang-orang tuanya, sehingga karena beliau masih Ananda ini masih umur 4 bulan, ya. Mudah-mudahan jannah menantinya. Amin, amin. Ya, kaitannya dengan SOP ya, standar operasional prosedur di rumah sakit kita, di Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Jadi setiap ada pasien, mau pasien apapun pasien itu, apakah pasien BPJS kah, apakah pasien umum kah, apakah pasien asuransi kah, semua pasien yang masuk dari pintu IGD itu diterima oleh dokter itu dan dilayani. Dalam artian dilayani itu adalah mulai anamnese, pemeriksaan, itu tidak boleh lebih dari 5 menit, Pak Diki. Jadi pasien masuk, duduk, tidur begitu, tidak boleh dari 5 menit untuk ditemui oleh tenaga medis kami. Baik dokter jaga, perawatnya itu. Oke. Baik, berarti kalau yang kejadian kemarin itu seperti apa pengakuan teman-teman? Jadi kami sudah melakukan beberapa klarifikasi dan kami sudah berkoordinasi meminta keterangan juga dari para teman-teman sejawat kita, baik yang dokter jaga maupun perawat-perawat yang ada di IGD pada waktu itu. Bagaimana kronologi dari kejadian ini? Jadi kejadian ini memang berawal dari pasien datang dibawa dengan ibunya beserta neneknya kalau tidak salah, apa kakeknya, kemudian masuk ke IGD, masuk di IGD, kemudian diterima oleh dokter kami, kemudian pasien ini dilihat, di triase namanya, ditapis, di triase, dilihat, diperiksa begitu, dan ini memang membutuhkan perawatan yang sangat urgent. Nah, perawatan ini di waktu itu juga masalah kami adalah semua bed termasuk yang dibutuhkan oleh Ananda kita ini adalah inkubator itu penuh. Bahkan beberapa yang ada tiga kita punya inkubator itu semua terisi waktu itu. Dan Ananda kita ini membutuhkan kebutuhan hidup dasar ya, berupa oksigen yang utama. Karena pasien ini datang dengan keluhan sesak waktu itu. Nah akhirnya karena melihat bahkan sampai keluarga disaksikan juga, ini loh kondisi rumah sakit kita, bednya semuanya terisi. Bahkan yang Ananda kita ini membutuhkan satu yang namanya bed khusus, itu inkubator itu juga terisi. Kemudian semua oksigen ini terpakai, sehingga waktu itu dokter kami menyarankan untuk mencari fasilitas kesehatan terdekat, rumah sakit terdekat, untuk supaya segera mendapatkan oksigen ini. Itu kondisi waktu itu terjadi. Oke, berarti petugas di kita atau dokter di rumah sakit menyarankan ke RSCM? Atau jadi sarannya itu adalah rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat. Nah, yang paling terdekat dengan kita memang Jaya Medika gitu. Oke. Ya. Baik, Pak Dokter. Sekarang yang lagi menjadi sorotan Pak Dokter, kan pengakuan dari orang tua almarhum ya. Begitu sampai rumah sakit juga hal sama juga terjadi di RSCM. Pertama yang ditanya, bukan ditanya kondisi anaknya atau ambil tindakan dulu, tapi yang selalu disoal kepada masyarakat atau keluarga menggunakan BPJS atau umum. Itu benar ya, Pak? Ya, jadi begini Pak Diki, ini juga mudah-mudahan menjadi sarana kita mensosialisasikan kepada masyarakat kita ya. Jadi
kenapa dokter-dokter kita itu menanyakan apakah ini umum, apakah ini BPJS, apakah ini bansos, apakah ini jam persal. Itu tidak lain tidak bukan adalah untuk sebenarnya tempat penulisan resepnya, bukan untuk membeda-bedakan pelayanan, bukan membeda-bedakan obat. Ya, jadi obat mau pasien umum mau pasien BPJS sama obat kita kasih. Mau dia bansos, mau dia karena di rumah sakit kita ini banyak asuransi yang kita layani, tidak kita beda-bedakan. Mau dia umum tidak kita beda-bedakan. Apakah dia pasien A, pasien B, ini asuransi apa? Tidak ada bedanya. Semuanya sama, pelayanannya sama, obat-obat yang selama itu penyakitnya tidak kita beda-bedakan. Kenapa ditanya setelah mendapatkan pemeriksaan tadi itu biasanya kita tanya, memang kita tanya. Apakah ini menggunakan asuransi? Apakah ini menggunakan umum? Kalau menggunakan asuransi, jelas karena tempat penulisan resep itu beda dengan tempat penulisan resep umum. Tapi obat yang ditulis sama, Pak. Itu Pak Diki. Jadi ini mungkin jadi sarana kita untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Kenapa? Bahkan kadang-kadang masyarakat kita yang mohon maaf, karena masyarakat kita kalau masuk IGD itu kan emosi tidak stabil, Pak ya. Itu kita akui lah. Karena musibah. Orang masuk IGD itu beda dengan masuk hotel, Pak. Iya kan? Kalau masuk IGD itu mesti musibah yang kita bawa karena suasana yang lagi berkalut dan segala macam. Padahal masyarakat kita kadang-kadang bilang begini, udahlah layani dulu. Padahal tadi udah dilayani dari awal itu diperiksa, di anamnese, diperiksa segala macam oleh dokter. Baru dokter akan memberikan obat. Saat memberikan obat ini menulis di mana di kertas resep. Kertas resep kita ini ada dua, ada kertas resep asuransi dan ada kertas resep umum. Nah, kenapa kita pakai membedakan kertas resep ini? Kaitannya adalah dengan proses klaim, Pak. Karena kalau kita pakai resep umum, di situ tidak ada nomor kartunya, nomor asuransinya. Tapi kalau di kertas resep BPJS atau kertas resep asuransi lainnya, ada nomor kartu asuransinya. Nah, ini yang membedakan sebenarnya. Itu sebenarnya yang terjadi. Baik, Pak Dokter, saya pertegas kembali, Pak Dokter. Jadi, begitu pasien masuk, bukan yang ditanya itu menggunakan apa? Apakah BPJS atau umum? Betul. Jadi bukan, penanganan. Ya, jadi penanganan dulu. Penanganan dulu ya, karena begini, Pak. Logikanya berpikir gini, pasien masuk terus kita nanya, pakai apa, Pak? Asuransi apa umum ini? Logika berpikir kita berarti pasien ini tidak akan pernah disentuh dulu. Tidak pernah akan diperiksa dulu, tidak pernah akan dia anamnesa, tidak akan pernah di vital sign. Vital sign itu cek tensi nadi dan segala macam dulu. Padahal tadi standar prosedur utamanya adalah tidak boleh lebih dari 5 menit. Nah, jadi itu mungkin perlu kita klarifikasi. Kalaupun ada, itu pelanggaran nggak? Kalau itu ada pasti pelanggaran. Itu pelanggaran oleh siapa jadinya? Ya jadi begini, perlu kita garis bawahi. Yang perlu kita tekankan di sini adalah tatkala pasien datang, kemudian ditanya apakah dia menggunakan umum atau asuransi tadi, tapi belum di apa-apakan, artinya belum diperiksa, belum di ini, itu pasti pelanggaran, Pak. Pelanggaran, Pak. Oleh petugas. Tapi begini, saat kala ada keluarga yang lain, ya pasien ini ditangani oleh medis, oleh dokter dan perawat, tapi ada petugas administrasi kami yang menanyakan kepada keluarganya, keluarga Bapak ini menggunakan apa? Boleh dong. Karena ini dua posisi yang berjalan gitu, dua kondisi yang lagi berjalan. Ini tidak masalah kalau saya. Kenapa? Karena fokus utama kita kan pasien ini. Pasien ini udah ditangani, dari buka pintu sampai dia tidur segala macam ditangani, tapi keluarga lain yang ditanyakan. Itu kan seiring gitu untuk mempercepat proses. Akhirnya selesai dokter itu meriksa akan menyampaikan kepada dokter bahwa dokter ini pasiennya asuransi, Dok. Gitu. Itu perlu kita luruskan. Baik, berarti dalam kasus ini, Pak Dokter, kemarin itu sudah penuh ya, Pak Dokter? Sudah penuh. Tidak ada alat lagi di sini. Betul. Sehingga disarankan ke rumah sakit yang terdekat ya. Iya, betul. Baik. Kemudian Pak Dokter, selama ini apakah kita rumah sakit tidak pernah menerima saran atau kritikan dalam hal khusus di UGD? Ya. Jadi kemarin kita sudah sampai ada beberapa masuk saran usulan. Makanya sampai kita mengumpulkan semua kepala puskesmas yang 29 puskesmas yang ada di Lombok Tengah ini kita kumpul. Bagaimana mekanisme rujukannya? Karena memang kapasitas bed kami di IGD itu hanya 25 bed, Pak. Nah, dengan 25 bed ini tentu akan dengan mengcover, mohon maaf, 29 puskesmas itu logika berpikir saja, rata-rata satu aja ngirim. Mau ditaruh di mana? Ya, benar nggak? Kita punya berapa bed? 25 bed, Pak.
Kenapa nggak rumah sakit mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk penambahan bed? Ya, jadi akhirnya kita memfasilitasi, karena usulan ini kan tentu akan berproses ya. Penambahan ruangan, kita ada penambahan ruangan, penambahan luas bed kita di IGD. Akhirnya jalan singkat yang kita tempuh saat ini adalah kepada puskesmas yang merujuk untuk meninggalkan bednya, Pak. Sampai seperti itu ikhtiar kita, supaya jangan sampai kita rumah sakit pemerintah ini tidak ada niatan sama sekali, tidak ada keinginan sekecil apapun untuk menolak pasien. Karena kita ingin masyarakat Lombok Tengah ini, wabil khusus Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Seda memerintahkan kepada kita tidak boleh menolak pasien, dan itu menjadi entry point kita. Jadi harus bagaimana caranya sampai akhirnya kita mensepakati bed itu ditinggal. Bed puskesmas itu ditinggal, sementara ada bed kita punya. Baik Pak Dokter, yang menarik itu soal adanya orang dalam. Ya mohon maaf, oknum. Betul. Menyebut ada keluarga di sini, mungkin mohon maaf tidak untuk memposisikan teman-teman di rumah sakit salah, tidak. Tapi kenapa ketika pengakuan dari Ibu almarhum ini, ketika ada keluarga, justru pengakuan di sini bisa diterima di sini gitu? Jadi begini Pak Diki, orang dalam ini juga jadi agak menggelitik juga di kami ya, di manajemen, karena mohon maaf, kalau ini mudahan juga sebagai media sosialisasi kita bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Praia tidak pernah ada orang dalam. Dan apabila ada orang dalam mengatakan dirinya orang dalam dan meminta transaksi keuangan, istilahnya broker kalau kita bilang ya, jadi makelar, mohon kami disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitannya dengan persepsi, ini juga harus kita paham ya. Persepsi kamar kosong, ruangan kosong, itu apakah ruang keperawatan daruratnya apa ruang perawatan? Karena mohon maaf, pada ananda kita ini jauh beda kebutuhannya. Yaitu kebutuhannya adalah ruangan emergensi, ruangan kegawat dauratan. Ruangan perawatan kegawat dauratan ini yang dimiliki harus dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung. Salah satunya ada namanya CPAP, oksigen dan segala macam, di situ harus lengkap. Nah, sementara kalau ruangan perawatan stabil, dia tidak butuh yang namanya CPAP, nama-nama alat-alat medis yang canggih-canggih ini gitu. Nah, ini yang ini harus kita pemikiran kita bahwa ada ruangan kosong itu ruangan apa? Nah, kalau ruang perawatan, banyak ruang perawatan, apalagi PIP dan segala macam, misalnya di ruang dahlia, kelas tunjung segala macam, ruang anak, banyak ada yang kosong, tapi sarana prasarana, karena di situ adalah pasien-pasien yang stabil. Sementara ananda kita ini adalah pasien yang lagi membutuhkan kondisi kegawat daruratan. Gitu, Pak. Baik Pak Dokter, ini kan saya lihat perkembangan dari penyampaian Ibu kemarin cukup banyak komentar di situ masyarakat betul. Soal pelayanan mungkin. Selama ini rumah sakit membuka nggak secara terbuka kotak saran atau kritikan, atau ada nomor telepon yang bisa dihubungi ketika pelayanan tidak baik? Jadi kita sudah ada menyediakan box saran ya di masing-masing unit pelayanan kita. Dari depan sampai belakang itu ada box saran, dan itu memang salah satu standar akreditasi Pak Diki. Jadi kenapa kita harus menyiapkan itu? Karena itu memang salah satu standar minimal yang harus kita punya untuk bisa kita menjadikan suatu rumah sakit kita menjadi rumah sakit terakreditasi. Jadi ada box saran yang selama ini, dan ada kontak person di situ. Kontak person dan box saran. Itu terisi nggak box sarannya? Nah, box saran selama ini jarang yang mengisi. Lebih banyak masyarakat di media sosial. Itulah yang jadi, ini juga ajang bermuhasabah kita juga ya. Jadi memang masyarakat kita ini lebih senang bermedsos ya. Karena memang zamannya mungkin ya. Jadi kita banyak bermedsos. Nah, padahal efek dari medsos ini juga kami sangat menyayangkan ya. Kalau karena hal ini tentu akan berdampak bagi kami di rumah sakit, karena terus terang selama ini kita selalu berikhtiar, Pak, bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Praia ini menjadi lebih baik. Baik kualitas sumber daya kita, baik kualitas sarana prasarana kita, terus kita ikhtiarkan. Sampai kemarin kita berikhtiar, sudah untuk peningkatan sumber daya manusia kita sampai kerjasama dengan Poltekpar, Pak, dalam hal hospitality rumah sakit. Gitu, Pak Dokter, Pak Dokter pernah nggak ngecek ke bawah terhadap informasi yang disampaikan Ibu almarhum? Mungkin bahasanya investigasi kali ya, untuk meluruskan klarifikasi dua. Itu nggak ada masalah ya? Jadi alhamdulillah kami sudah
awal-awal dengan adanya kasus ini kita udah melakukan penelusuran ke beberapa sejawat yang tersangkut waktu itu dengan ananda kita ini. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah. Sudah SOP. Sudah sesuai standar, dan memang bahkan kalau kita kerjakan itu melanggar, Pak. Kenapa? Bagaimana Bapak bisa bayangkan kalau ananda kita ini kita akan memberikan pelayanan di atas meja atau pelayanan di keler ketikar dengan oksigen yang tidak ada. Ini kan lebih menelantarkan. Makanya dokter kami itu menyarankan ke rumah sakit terdekat, dan nanti rumah sakit terdekat itu yang kita butuh waktu itu kebutuhan hidup dasar itu gitu. Oke, berarti tidak ada masalah. Tidak masalah, ya? Alhamdulillah tidak Baik, ada masalah. Pak Dokter, dalam kesempatan ini Pak Dokter perlu nggak kira-kira pihak rumah sakit minta maaf kepada orang tua? Ya, kalau permintaan maaf yang seperti apa mungkin ya? Pemahaman mereka kan, penanganan kita ini salah, mungkin ya, pemahaman mereka yang awam mungkin. Perlu nggak kita? Ya, kalau mohon maaf Pak, ini mungkin perlu kita luruskan bersama. Jadi permohonan maaf karena ruangan kita penuh itu mungkin, Tapi kalau permohonan maaf atas tindakan kita, ini kita sudah sesuai prosedur, Pak. Itu yang menjadikan kita tidak bisa mengatakan kami ada kesalahan prosedur, ada kesalahan tindakan dan segala macam seperti itu. Pak Dokter, ini nggak ada kasus selain ini selama ini, Pak Dokter? Karena mohon maaf, saya baru 8 bulan ya di selama 8 bulan nggak ada laporan seperti ini? Alhamdulillah sih belum ada ya? Baru kali ini lah. Oke, Pak Dokter. Pak Dokter, mudah-mudahan tidak ada. Oke, amin. Kemarin kan ada pengakuan dari orang tua dari almarhum ya? Iya. Setelah saya coba hubungi orang di dalamnya, saya nggak tahu ini maksudnya orang di dalam siapa. Iya. Kita ini anggap saja kita itu dia hubungi siapa mungkin ya, kita nggak paham juga. Iya. Baru kemudian ada respon pihak rumah sakit di sini bisa menerima. Itu apa tanggapan Pak Dokter soal itu? Jadi begini, ini supaya kita kelar juga, kami mintalah kepada pihak keluarga, sekiranya ada oknum orang dalam tadi yang apalagi memberikan suatu transaksi, kalau saya dapat informasi dari media-media, ada informasi sampai dia menyerahkan kunci, kalau memang sampai seperti itu mohonlah kami juga disampaikan ke kami siapa orangnya, supaya kita juga tidak ada suuzon ya, mohon maaf Pak Diki ya. Jadi kami punya karyawan itu 836 karyawan, yang mana orangnya ini. Betul. Jadi kalau memang ada oknum dan ini memang kalau sudah terbukti dan diiyakan, ya kami akan, dan Pak Sekda sudah dengan tegas mengatakan ya akan kita selesaikan dengan cara dia keluarkan dan segala macam begitu. Kalau honor? Iya, walaupun dia PNS ya kita akan mutasi dan segala macam kan bisa saja. Nah itu penurunan pangkat dan segala macam memungkinkan itu. Pak Dokter, saya bertanya. Iya. Atau saya coba memberikan bayangan kepada kita semua, Pak Dokter ya. Baik. Saya sebagai salah satu pelaku. Saya pernah berobat ke salah satu rumah sakit di luar Lombok Tengah. Iya, Pak. Mungkin yang disampaikan sama ibu almarhum itu agak berbeda nih pelayanan, kalaupun benar itu. Iya. Pertama saya berobat, membawa keluarga masuk ke rumah sakit. Memang itu tidak ditanya soal BPJS. Tunggu pasiennya masuk ke ruangan dulu baru. Kemudian ditanya orang perwakilan keluarga. Apakah itu sama ya juga di kita? Iya. Jadi karena kita ini Pak prosedur ya. Jadi memang rumah sakit kita saat ini memang memiliki standar prosedur operasionalnya itu adalah, karena kalau kita tanya di belakang di mana syarat mobil khusus itu ada beberapa syarat asuransi 2x24 jam Pak. Jadi supaya ini di screening di awal, jadi itu ditanyalah seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah tatkala pasien ini ditanya seperti itu, kita lihat pasiennya. Apakah pasien sudah tertangani, sudah terinfus, sudah terkasih obat atau belum, dan segala macam, baru ditanya ini dulu, baru ditindak begitu. Itu juga harus kita jelas Pak Diki, supaya kalau ini terjadi, ini suatu kesalahan yang besar. Tapi kalau ini sudah ditangani, ini pasien sudah stabil, kemudian ditanya tentang penjaminnya, ini sangat lumrah lah saya bilang ya. Itu adalah biasa yang kita lakukan untuk bisa. Pak Dokter, dari kejadian ini ada nggak yang mau dievaluasi, diperbaiki? Ya, jadi kejadian ini ya sebagai satu kita juga introspeksi ya, karena memang pertama artinya ini kita tidak pungkiri juga bahwasanya kapasitas bed kita salah satunya ini harus mendapatkan satu tambahan bed, kemudian penambahan fasilitas
berupa alat-alat pendukung kebutuhan hidup dasar itu juga harus kita tambahkan ke depannya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas waktu dan klarifikasi sangat bermanfaat tentunya ya. Baik, sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.